proses pendewasaan lu sebagai aktor berkembang bersama dengan Pamali juga. Iya dong. Nah, itu gimana lu rasa ikut bertumbuh, berdewasa bersama dengan Pamali? Sebelumnya, in English please, in English. Biar kayak Mas Arya. kalau di benak kalian lebih jamet, saya setuju teman-teman. Aduh, maaf ya. Karena kan memang Pamali ini mengizinkan untuk malam ini tuh dress code-nya black gold. Betul. Jas saya black, rambut saya gold. Ada itunya memang. Kalau untuk pertanyaannya, bertemu dengan Pamali, it's very nice. Aku besar di Bogor, teman-teman. Jujur aja nih, ini jujur aja. Ketika akhirnya aku ada lagi di Pamali 3, kita sebutnya Pamali 3 lah ya, Pamali Tumbal 3. Karena memang di Pamali 1, 2, dan 3 memang aku ada terus gitu. Maksudnya, gimana ya cara ngomongnya biar gak sombong tuh gimana sih? Justru ini malah jadi sebuah tantangan gitu. Karena aku ngerasa overthinkingku berpikir bahwa Mas Bobby, Evelyn, dari Lito pun kayak nagih sesuatu dari diriku yang lebih gitu. Bukan cuma yang dihadirkan dari 1 dan 2 gitu. Makanya jadi kayak bebannya ada, happy-nya juga ada gitu sih. Jadi aku cinta Lito. Dan kali ini kan kolaborasi dengan aktor-aktor di 1 beda, 2 beda, dan di 3 beda lagi. Betul. Lu gimana sebagai aktor tuh beradaptasi dan membuat chemistry dengan jajaran cast yang lain? Ini bukan peres ya. Iya. Bukan peres. Aku tuh punya, karena kan aku adalah seorang stand up comedian, tapi punya cita-cita di dunia perfilman juga. Kayak aku punya list aktor yang pengen aku main bareng. Betul. Di Pamali Tumbal ada checklist Mas Ferdi Sulaiman. Di bawah Mas Ferdi itu Robert Downey Jr. sama Adiaksa Daud. Ayo lah pokoknya lah. Mas Ferdi, di Pamali 2 juga Fajar Nugra bilang gitu. Nggak ada ya, lu emang ingat nggak ada ya. Apa Bang Des pertanyaannya Bang? Gimana nge-build chemistry dengan teman-teman yang baru di sini? Aku chemistry mah jujur aja, nggak ada kesulitan, nggak ada sesuatu yang harus di-effortkan. Aku ngerasa begitu reading, ketika kaptennya bilang, udah lu chemistry, Mas Bobby segala macam dengan perlakuannya, udah nyambung satu sama lain. Jadi memang tanpa effort yang kayak harus, gua harus ngopi bareng di luar agenda reading gitu, nggak ada. Bener-bener ketemu reading itu ya sudah gitu. Karena memang sebelumnya juga sama teman-teman banyak yang udah pernah ketemu sebelumnya. Aktor beda ya Mas Bobby ya, aktor tuh langsung bisa inline. Kalau untuk kejadian horor langsung Tapi lo apa sih pesan yang pengen disampaikan sebenarnya sama karakter lo? Karena lo ada di 3-3-nya, 1 ada, 2 ada, 3 ada. Pasti ada pesan yang ingin disampaikan dari Pamali ini melalui karakter lo. Pesan yang ingin disampaikan oleh Cecep dari Pamali 1, 2, 3 adalah tolong jangan berpikir bahwa kejadian buruk akan datang ketika ada Cecep. Itu aja sih. Itu aja sih. Tolong jangan ada pikiran kalian. Tapi awalnya sampai 2 enggak, tapi pas ketiga ternyata iya. Itu aja Pak. Tepuk tangan buat Fajar Nugra dong. Fajar Nugra. Kita ke Kesha, Lebronka. Kesha. Yes. Tanggung jawab beda lagi yang diberikan ke Kesha di karakter yang ada di sini. Gimana rasanya diberikan tanggung jawab yang luar biasa di Pamali 3, di Pamali Tumbal ini? Silakan. Thank you Kak Des. Halo teman-teman semua. Selamat sore, siang, apanya? Selamat siang ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, terima kasih sudah nonton. Semoga suka, semoga enjoy. Aku izin jawab pertanyaan kakak tadi. Sangat precious sejujurnya. Aku dari depan tadi sebelum kita masuk, aku udah bilang ke Fajar kayak, Kak aku deg-degan banget. Aku kayak baru ini aku merasakan deg-degan lagi karena aku merasakan pressure-nya. Terima kasih sebelumnya Bu Bella, Pak Andi, Om Bobby juga atas kepercayaannya. Semoga memuaskan, semoga happy dengan hasilnya. Ya, apa challenge yang kamu dapatkan di karakter ini? Karena banyak adegan intens kan ke kamu kan, itu gimana? Boleh dong cerita? Ada satu adegan yang aku ingat sampai mati kayaknya. Soalnya kalau kalian lihat tadi yang ada yang nyembur itu kan, ya. Itu kan kayak ditayanginnya berapa? 2 menit, 3 menit om. Aku itu 13 jam basah. Wow. Masya Allah, itu di Bandung kan kita syuting, jadi itu dingin banget sampai pagi-pagi kita syuting. Terus aku beneran harus basah. Ya. Jadi aku mandi, aku masuk kolam, terus aku mandi sambil nunggu set kan. Aku mandi, terus aku udah kering, disiram lagi, nyemplung lagi, terus mandi lagi. Ada kali 10 kali kayak gitu aku bolak-balik. Aku baru di tahap kayak
harus kayak gini kan cari duit ya. Tapi ini bentuk totalitas Kesha sebagai seorang dan nanti hasilnya kita ikut gitu nontonnya. Thank you Kesha. Nanti kita kembali ke Kesha dari pertanyaan teman-teman media. Thank you. Kita ke Umi Kuari. Yes. Umi yang menampilkan penampilan yang sangat luar biasa di sini. 2025 kayaknya tahunnya Umi Kuari juga dengan bermain di berbagai genre film ya kan. Kali ini kali ini bergabung ke keluarga besar Pamali. Umi gimana rasanya? Boleh ceritakan dong. Oke, thank you so much. Kan Arya dari mana? Inggris. Aku Aussie. Jadi Aussie. Jadi Aussie. Silakan Umi. Apa tadi? Gimana rasanya bersama dengan keluarga besar Pamali? Lo masuk ke dalam keluarga besar Universe Pamali? Jujur, to be honest, aku seneng banget. Dia to be honest. Jujur Li, aku seneng banget pas ditawarin karena Pamali kan namanya juga sudah besar dan aku juga nonton dari 1 dan 2 bukan karena dapat filmnya terus aku nonton tapi aku udah nonton sebelumnya. Jadi pas ditawarin ini aku seneng banget. Terima kasih Pak Andi, Bu Bella, terima kasih Lito, terima kasih Om Bobby yang udah percaya karena aku awalnya juga deg-degan karena lumayan juga banyak dramanya kan. Apakah aku bisa? Terus bercandanya juga bersama Kak Fajar, Kak Cecep ini. Jadi aku juga lumayan deg-degan apa aku bisa menyeimbangi karena kan dia lucu banget ya Kak. Jadi aku kayak gila jokesnya harus apa ya? Setiap scene ganti-ganti jokes tuh aku gila ganti lagi gitu loh. Tapi berarti part mana yang paling challenging untuk Umi? Part intens dramanya, horornya, apa komedinya? Coba. Ini ya, jadi ada scene yang dimana kita bertiga ini dari mulai reading tuh kayak kok nggak nemu ya emosinya ya. Yang satu dia lebih dominan, yang dua kurang gitu-gitu. Jadi kayak itu yang bertiga itu yang kayaknya lumayan susah dan lumayan sulit sama yang mungkin aku sendiri kali ya. Tapi menurut aku semua case-nya yang ada di sini semua punya porsi golden scene masing-masing kayaknya gitu. Jadi rata gitu semuanya. Yes, Umi Kuari, tepuk tangan buat Umi Kuari. Kita ke Ibu Jenar Maisa. Ibu, tepuk tangan dong untuk Ibu Jenar. Yes. Karakter ibu yang diperankan di sini. Ya keluar aja ya. Berkaca ke masyarakat karena banyak yang relate dengan keadaan yang diperankan oleh Ibu Ambar di sini. Bu Jenar gimana sih apa yang disampaikan dari karakter ini itu sebenarnya apa kepada penontonnya nanti? Silakan. Ya pertama-tama terima kasih semuanya sudah datang. Selamat siang dan sore. Sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin saya mesti ngomong proses kami ya. Karena buat saya ini lumayan unik karena tidak semua produksi seperti ini. Karena dimulai dari reading saya belum pernah yang seperti semuanya ada nih, ada Pak Andi, ada Ibu Bella, ada penulis, semuanya ya, semuanya itu ada dan kami sama-sama membicarakan, mengulik karakter demi karakter. Jadi bahkan misalnya bukan karakter saya, tapi saya juga mendengarkan oh ya Aji atau Pak Sukiman atau karakter yang lain. Menurut saya kayaknya karakternya mesti begini, lalu itu berkembang dan skrip itu bisa berkembang di meja diskusi. Jadi ini adalah hal yang sangat menarik dan terima kasih untuk semuanya. Pak Andi, Ibu Bella, Pak Alex mana ya? Itu Pak. Ada di samping. Pak Alex, Mas Bobby, semuanya untuk kesempatan ini. Ya jadi sebetulnya nggak ada hal yang jadinya sulit gitu ketika kami syuting. Terus tadi pertanyaannya apa? Karena kan pasal ibu di sini kan banyak juga yang relate dengan keadaan keluarga Ibu Ambar kan. Yang relate sama maaf ya kalau sama saya sih nggak terlalu relate ya karena saya nggak terlalu butuh uang yang
Maaf, saya nggak akan ambil uang di tas kresek. Tapi, ya, aduh, nggak boleh. Ya, pokoknya sebetulnya sepertinya ya di hal-hal yang sepertinya itu apa ya? Bingung juga ya. Pokoknya kalau duit itu kan sesuatu yang membuat kamu tertarik gitu. Ya. Selalu ada hal-hal yang harus diperhatikan di belakangnya. Gitu. Itu pesan. Kalau itu memang bukan milikmu. Nah, iya, tepuk tangan dong. Buat bicara. Kalau bukan hak kita tuh jangan tergodanya emang, tapi luar biasa sih tadi emang. Kalau aku sih gimana ya? Mungkin bukan uang yang tergoda. Terima kasih. Kita geser ke Aji nih. Ada Krisna Ketaro. Krisna, boleh dong ceritain gimana serunya syuting bersama dengan kakak-kakak ini, ya kakak Fajar, kakak Kesha, kakak Bumi. Boleh ceritakan kayak gimana serunya kamu di proses syutingnya? Silakan. Ayo. Takut nggak ngeliat tuyulnya tadi kamu? Apa? Takut nggak sama tuyulnya? Biasa aja sih. Namanya juga syuting. Namanya juga syuting. Ya, gara-gara Fajar Nugra nih dia masuk gitu. Gimana prosesnya, apa yang paling seru buat kamu selama proses syuting bersama kakak-kakak ini? Bisa? Paling seru. Bohong banget nih. Belum. Paling seru dia kayaknya. Kamu Ferdi. Kenapa Om Ferdi serunya? Boleh ceritain dong. Serunya tuh kita, kalau misalnya syuting tuh pasti gampang, cepat banget gitu kalau enak aja nih. Arahan Om Bobi gimana sebagai sutradara? Aku berusaha buat kamu sendiri gitu gini. Iya. Itu gimana? Gimana waktu itu Om Bobi gimana diarahkannya dari sutradara? Boleh ceritain nggak? Aku lupa. Kebanyakan film Iya, tapi seru pokoknya ya proses syuting ini ya. Semuanya aman, tangan dong. Semuanya aman pokoknya. Kita ke Mas Ferdi, semuanya tepuk tangan buat Mas Ferdi. Ya, kan tadi semua teman-teman di sini kayaknya tidak ada yang mau desanya dipimpin oleh Mas Ferdi. Yakin nggak mau uang di kresek? Mas, dapat kepercayaan yang luar biasa dari keluarga besar Pamali. Gimana rasanya dan ngedevelop karakternya seperti apa? Boleh ceritakan? Nah itu mungkin terusin apa yang tadi Mbak Jena sampaikan ya. Ini benar-benar pas awal itu bahwa discuss script tuh jadi menyenangkan karena part kita sebagai pemain jadi punya nilai lebih, nggak cuma sebagai istilahnya boneka dari script gitu, tapi kita boleh ngasih tawaran yang pastinya sesuai dengan tema dan fungsi karakter yang Evelyn udah tulis, dan pastinya Mas Bobi sendiri juga udah punya bayangan gitu kan. Jadi terutama saya sama Tembong. Iya, oh ini dia. Itu begitu saya tahu, oh yang main Ben Bening, yes. Kayak let's do something gitu kan. Jadi ya benar-benar from Pamali to family emang ini. Gitu. Sangat kekeluargaan proses syutingnya, dari mulai pembentukan karakter, developing karakter sampai syutingnya, pengadeganannya juga sangat memudahkan gitu. Meskipun adegannya sulit, banyak banget adegan sulit, tapi memudahkan karena kita udah sama-sama satu visi, satu paham. Jadi benar-benar menyenangkan sekali proses Pamali ini. Karena dari Pamali to family. Ya, kalau saya mah Sundahan aja ya. From family to family. Iya, terima kasih Mas Ferdi Soleman. Ada Mbak Dominic Sanda juga di sini, karakter baru yang diberikan dari film sebelum ini, tantangan baru kan untuk Mbak Dominic Sanda. Boleh ceritakan Mbak saat dikasih tantangan di Pamali ini? Selamat siang semuanya, terima kasih sudah mau datang. Ya, ini karakter yang pertama kali saya mainin seperti ini. Jadi sangat, Mas Bobi pas telepon saya ngasih tahu, kayak baru ngomong satu kalimat, belum ngejelasin kayak apa, langsung mau mas, tunggu mbak, tapi gini, udah mau, pokoknya mau. Ya
tantangannya ada pasti, tapi ya karena seperti yang Mas Ferdi sama Mbak Jenar bilang, karena memang benar-benar kita sebagai pemain juga didengar, berdiskusi bareng, dan jadi untuk menjalaninya tuh apa ya, kayak lebih enak, lebih enteng gitu, dan kapanpun tuh kita bisa kasih masukan, dan terus dengan tim stunnya juga yang sangat bagus banget, jadi saya berasa aman gitu. Saya disuruh, bahkan yang tadinya disiapin stun woman itu saya sibuk melobi semua, gue aja deh gitu. Sibuk karena saking merasa ini oke banget loh semuanya tuh benar-benar well prepared, timnya semua kompeten, jadi ya oke, kita pengen kasih 1000% kayaknya dari yang kita bisa. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita ke band Bening juga. Tepuk tangan untuk band dong. Maksudnya pengen tahu gimana pada saat develop karakter ini tanpa banyak bicara, tapi bisa memberikan teman-teman penonton pengalaman yang luar biasa saat lihat karakter kamu. Nah, silakan Mas. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menonton, dan seperti apa yang sudah dibilang sama teman-teman semua tadi ya. Kalau di Tembong sebenarnya, kalau di naskah itu sebenarnya ada dialognya sebenarnya. Tapi kemudian dalam perbincanganku dan Mas Bobi terus kayak dialognya dikit sekali, nggak usah jadi dialog aja ya. Dan akhirnya kemudian, tapi dari situ karena kan aku sempat telepon sama Mas Bobi, terus kemudian aku ngobrol, dan tembong itu kan kalau di bahasa Jawa artinya bekas, di Jawa tuh tanda lahir di wajah, itu namanya tembong gitu. Itu jadi perbincanganku sama Mas Bobi, dan kita semua tahu, mungkin nggak tahu ya kalau yang usia agak muda ya. Kalau dulu ada pelawak yang ada tompelnya di sini tuh, itu kan dia ikonik sekali gitu. Jadi aku itu jadi agak pertimbangan dengan Mas Bobi, terutama di satu adegan yang akhirnya tembong akhirnya bersuara. Itu ada perbincangan yang panjang di dalam mobil dari satu set menuju ke set yang lain. Kita ngobrol soal ini gimana kira-kira ngebawainnya biar ketika tembong keluar suaranya penonton tidak tertawa atas bagaimana tembong bicara gitu. Dan untungnya juga ada Mas Ferdi, jadi tembong tuh jadi punya keterikatan. Anyway, karakter ini ku create dari nama metodenya Animal Works, terlalu berat ya metode. Oke, nama metodenya Animal Works. Jadi gue ngambil dari anjing. Iya. Anjing ya. Gue ngambil dari anjing. Sabar. Oke, gue ngambil dari anjing. Matanya ke gua. Enggak. Ya, pudel kan. Jadi ngambil dari anjing, terus kemudian ngobrol sama Mas Ferdi, terus ada satu aksi yang terus-terusan Tembong dan Pak Kiman lakukan yang menurutku itu jadi menarik sekali ya. Dan ya sangat diberikan ruang sama Mas Bobi untuk create karakternya, dan gimana caranya seperti yang di Umi bilang tadi, kalau semua karakter di film ini jadi ada gunanya. Yes, itu dia penting semua. Tepuk tangan dong buat Mas Bening. Thank you.